Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah akan ada orang baru yang hadir di dalam kehidupan kamu setelah kamu mungkin memutuskan untuk move on. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini baru move on, atau mungkin kamu udah lama bangkit, udah lama move on. Kamu kayak bertanya-tanya apakah akan ada pengganti dia, sosok yang mungkin masih kamu pikirkan. Ya, jadi kita akan lihat prediksinya gitu. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi ini bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah akan ada orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu setelah kamu memutuskan untuk move on. Oke. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini mungkin sudah mulai untuk bangkit ya, atau mungkin move on dari kehidupan orang yang mungkin membuat kamu terluka. Kamu juga kayak masih bertanya-tanya, apakah kamu setelah sama dia ini bakalan ngedapetin orang yang mungkin sesuai sama kriteria kamu? Apakah kamu akan mendapatkan orang yang lebih baik dari dia? Kamu nggak perlu khawatir ya, karena di sini yang aku lihat bakalan ada orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu. Itu tadi kembali ke jodoh ya. Jodoh, rezeki, maut itu sudah ada yang mengatur. Jadi mungkin kamu ngerasa khawatir ketika kamu memutuskan pergi, atau mungkin kamu memutuskan untuk bangkit dari dia atau move on dari dia. Dan kamu ngerasa kamu tuh susah untuk ngedapetin. Memang yang di sini aku lihat kamu memang bukan tipe orang yang mudah untuk jatuh cinta. Kamu bukan tipe orang yang mudah suka. Kamu bukan tipe orang yang jika banyak lawan jenis yang ngedeketin kamu senang gitu. Malah sebaliknya di sini. Kamu tipe orang yang sulit banget untuk jatuh cinta. Kamu sulit banget tipe orang yang percaya. Kamu sulit banget tipe orang yang bisa dibilang suka sama orang gitu. Jadi ketika kamu memutuskan untuk move on, kamu akan mendapatkan pengganti dari orang yang mungkin saat ini masih kamu pikirkan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak masih sayang, kamu pengen move on tapi kamu masih sayang sama dia gitu. Kamu pengen bangkit tetapi kamu masih memikirkan dia. Ya wajar ya. Namanya orang pernah satu hubungan, pernah berharap, pernah cinta, pernah sayang, ya wajar kalau kamu masih berharap gitu. Karena nggak semudah itu. Tidak semudah membalikan telapak tangan jika kamu memang masih ingin move on atau mungkin ingin move on. Ya, semuanya pakai proses gitu. Jadi kalaupun kamu terlalu terburu-buru ingin bangkit dari orang yang mungkin masih kamu pikirkan, karena kamu ngerasa dia gak akan kembali sama kamu gitu. Jadi kamu pengen cepet-cepet terburu-buru bangkit dari dia. Ya itu hal yang sangat tidak baik gitu. Karena sesuatu yang terburu-buru itu hasilnya gak akan bagus gitu. Jadi perlahan aja gitu. Kalau memang kamu masih belum bisa move on atau bangkit saat ini, kamu harus bisa belajar menerima kenyataan dulu gitu, bahwa dia nggak akan kembali gitu. Jadi kalau kamu masih berpikir dia pasti akan kembali, dia pasti akan menghubungi karena dia cinta banget sama kamu gitu, karena dia sayang banget sama kamu. Kalau kamu terus berpikiran kayak gitu ya kamu akan gagal terus move on, kamu gagal terus untuk bangkit nantinya ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, apakah akan ada orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu setelah kamu memutuskan untuk bangkit atau move on. Di sini ada. Semesta sudah menyiapkan orang yang jujur, orang yang mau dalam berkomitmen, orang yang bisa dibilang di sini tegas. Dia romantis, dia baik hatinya, dia bisa dipercaya. Dia yang akan mencintai kamu dan dia akan berjuang
Jadi nggak perlu khawatir. Mungkin ada sedikit banyaknya teman-teman yang kayak ngerasa dialah masa lalu itulah yang membuat kamu ngerasa cocok untuk kamu. Kalau cocok, kenapa dia nyakitin kamu gitu, ya. Jadi akan ada cinta yang hadir dalam kehidupan kamu. Mungkin keinginan kamu memiliki hubungan yang cerah, hubungan yang berkomitmen, atau mungkin hubungan yang jelas. Itu kamu akan mendapatkan sosok yang lebih baik di sini. Dia akan datang penuh dengan cinta di sini. Dia akan datang penuh dengan kasih sayang. Jadi nggak perlu khawatir buat kamu. Ya, orangnya bijaksana, orangnya mampu sabar di sini. Orangnya seorang pemimpin yang baik gitu untuk kamu, yang bisa mengarahkan kamu pada sesuatu yang baik gitu, tentang agama gitu, tentang kehidupan. Dia mampu mengarahkan kamu nantinya gitu. Jadi jangan lagi berharap pada sesuatu yang mungkin menyakitkan, ya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak berpikir kalau aku bangkit atau move on, takut di sini. Kamu tuh takut kayak nanti ketemunya dengan seseorang, atau mungkin menjalani hubungannya dengan seseorang yang hanya membuat kamu itu susah gitu, sulit, sedih gitu. Kamu takut nanti tidak akan ada perkembangan juga gitu. Kamu takut nanti ketika kamu membuka hati akan ada nasib buruk untuk kamu. Enggak seperti itu gitu. Kalau kamu terus berpikiran seperti itu, ya ujung-ujungnya kamu nggak bisa move on juga gitu. Ujung-ujungnya kamu nggak bisa bangkit juga dari dia. Karena di sini hubungan kamu dengan orang yang mungkin masih kamu pikirkan itu sudah hancur gitu. Kamu nggak mungkin dong harus menaiki menara yang cukup tinggi. Seperti itu juga perasaan dia ke kamu. Jadi kalau kamu memiliki orang yang mungkin sudah mengkhianati, atau mungkin orang yang sudah pergi dari kehidupan kamu, atau mungkin orang yang benar-benar gak ada kabar lagi gitu, kamu masih berharap dia bakal kembali sama kamu dan memperjuangkan kamu? Enggak akan ada perjuangan di sini. Jadi kamu harus sadar ya, hubungan kalian udah selesai di sini. Kalau dia udah meninggalkan kamu, dia nggak akan pernah kembali lagi gitu. Karena dia bukan yang terbaik untuk kamu. Kamu harus berjuang sendiri nantinya, dan terlalu tinggi sehingga mungkin akan terus membuat kamu jatuh dan jatuh dan jatuh. Kamu nggak perlu khawatir ya. Karma dari orang yang telah menyakiti itu akan ada. Jadi di sini aku lihat mungkin kamu saat ini benar-benar terpuruk, terluka banget gitu. Masih ada rasa yang kayak terluka atau terpuruk gitu. Karma orang yang telah nyakitin, karma yang udah membuat kamu sedih atau terluka itu akan ada di sini. Jadi kesedihan kamu, keterlukaan kamu, kesakitan kamu itu akan dibayar lunas oleh semesta. Cuma memang kamu disuruh untuk move on dulu, untuk bangkit, biar kamu menyaksikan karma apa yang akan dia dapatkan. Ya. Jadi akan ada orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu, yang mungkin selama ini kamu inginkan. Penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, keromantisan. Mungkin selama ini enggak masa lalu kamu dapatkan dari dia gitu. Ya. Jadi kalau ingin bangkit jangan setengah-setengah, kalau ingin move on jangan setengah-setengah, bangkit ya bangkit sekalian gitu. Move on ya itu tadi, move on sekalian gitu. Jangan nanggung-nanggung. Mungkin kamu kayak tarik ulur ya. Kamu masih pengen move on tapi kamu masih sayang. Kamu pengen bangkit tapi kamu masih mikirin, kamu masih berharap, kamu kayak ngerasa yakin bahwa dia akan kembali. Dan itulah membuat kamu kadang tarik ulur di sini gitu. Jadi nggak ada gunanya berharap pada sesuatu yang menyakitkan ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, ya itu tadi. Aku nggak bisa bilang apa-apa ya, karena yang ngerasain sakit hati, terluka itu kamu. Kalau kamu pengen bangkit, pengen benar-benar move on dari dia, kamu harus yakinkan dulu pada diri kamu gitu. Ya, kamu harus yakinkan bahwa kamu bisa tanpa dia. Jangan segala sesuatu itu jangan terburu-buru ya, karena hasilnya juga nggak akan bagus gitu. Semua itu tergantung dari diri kamu. Yang bisa mengubah hidup itu cuma diri kamu. Kalau kamu masih ingin dengan keterpurukan, kesedihan, kekecewaan, kehancuran, ya silakan kamu berharap, silakan kamu berpikir bahwa dia akan kembali gitu.
Tetapi kalau kamu berpikir logika, orang yang sayang dan cinta itu tidak akan mungkin menyakiti, mengkhianati, atau melukai, atau meninggalkan kamu bahkan sekalipun. Dia akan berkomitmen, dia akan membuat kamu bahagia, dan dia juga pasti akan berjuang atau berusaha. Ya, intinya buat kamu yang ingin move on aja sekalian ya, karena akan ada orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu, lebih dari dia, lebih dari segala-galanya ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembacaan kita tentang apakah akan ada orang baru yang hadir di dalam kehidupan kamu setelah kamu memutuskan untuk move on ya. Jadi kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Oke? Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi kita akan lihat cenderung untuk zodiaknya. Di sini yang cenderung ada 2 zodiak ya. Tetapi bisa untuk semua zodiak, lebih cenderung di 2 zodiak. Ada Gemini sama Sagittarius ya. Bisa untuk yang lain ya, tetapi bisa hanya cenderung di 2 zodiak ini. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.